intibaq dan tidak ada istidar, karena dia hanya bibir yang bawah saja. Ini tidak ada. Kalau ba dan mim keduanya saling menekan, pressure, intibaq, ba, ma, ab, am, dan juga waw istidar antara bawah dengan atas sama, membuat lingkaran, wa, wi, wu, au, ada lubang. Namun fa lain, masuk gantinya lips yang atas ini, bibir atas dengan asanaya al-ulia. Fa gantinya lips ini, maka dia tidak ada intibaq dan tidak ada istidar. Bahkan pengganti dari mulut yang atas dengan asanaya al-ulia, fa, fi, fu, af. Maka begitu pun mim di sini, fa amma, mimnya musyaddadah berarti mengeluarkan makhraj. Jika ingin mengeluarkan makhraj dengan disukun am atau ditasydidkan amma, karena di situ makhrajnya keluar. Fa amma, maka mim di sini intibaq baina syafatain. Fa ammal yatima, maka sudah kita cukupkan dari makharijul huruf dan sifatnya, karena kalau diteruskan akan banyak. Namun alhamdulillah sudah banyak yang kita lewati. Fa, a, mim, dan setelahnya itu juga fala takhar telah kita lewati. Fa, la, takhar. Adapun dari segi hukum tajwid telah kita sebutkan matabi'i dan ra mufakhamah takhar karena sebelumnya fathah. Maka sekarang kita beralih kepada al-qiraah. Maka untuk al-qiraah fi qouli ta'ala, qiraah Hafs an Asim dengan qiraah Ya'qub al-Hadrami dengan qiraah Wars an-Nafi' dengan qiraah al-Kisai dengan qiraah Ad-Duri an Abi Amr, semuanya sama dalam satu ayat ini. Maka ayat ini tidak terjadi khilaf seperti ayat-ayat sebelumnya. Dari 5 qura menjadi 3 madhab. Madhab taklil, madhab al-fathah, dan madhab al-imalah. Maka di sini semuanya ittifaq baina khamsa qura. Semuanya sepakat. Maka bacaannya fa ammal yatima fala taqhar, fa ammal yatima fala taqhar. Yang dibaca qiraah Wars an-Nafi' biasanya dengan Ad-Duri an Abi Amr, di sini sama. Kenapa? Ujungnya tidak ada alif layyinah. Maka jika sebelumnya dibaca wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini qiraah Wars. Walalakhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatard alam yajidka yatiman fa'aw wa wajadaka dhallan fahad wa wajadaka ailan fa'aghna. Semuanya qiraah Wars dan Abu Amr ada taklil di sini. Inilah yang membedakan dengan qiraah Hafs yang fathah, fa'aghna, fahada, wadduha, saja, qala dengan fathah, dan Wars dan Abu Amr dengan taklil. Al-Kisai dengan al-imalah al-kubra, duhe, saje,
qole, dan seterusnya. Namun di dalam ayat yang ke-9 ini tidak ada alif layyinah. Diakhiri dengan ro. Maka ro di sini mufakhamah. Maka tidak ada bedanya. Semuanya sama. Fa ammal yatima fala taqhar. Semuanya persis. Ittifaq baina qiraah Warsh wal Kisai wa Abi Amr wa Asim ibni Bahdalah wa Yaqub al-Hadrami. Semua 5 qurra sepakat dalam ayat ini. Sehingga pembahasan kita lebih mudah dan lebih cepat. Udah lewat, qiraah sama. Tidak ada yang berbeda. Adapun sekarang dari segi al-i'rab, fa amma, maka fa di sini dinamakan al-fa as-sababiyah. Wa fa as-sababiyah huwa harf idan mabni ala al-fathah la mahala lahu min al-i'rab. Amma harfu tafsil wa syar' mabni ala sukun. Keduanya harf idan la mahala lahu min al-i'rab. Fa amma al-yatima, maka di sini kenapa al-yatima mansub? Jawabnya al-yatima mansub maf'ulun bih muqaddam wa mansub alamatu nasbihi al-fathatu. Al-yatima dengan fathah di akhirnya. Limadha li'anna ismun mufrad. Wa limadha laysa bitanwin li'annahu laysa nakirah huwa ma'rifah wujud alif lam. Kenapa tidak yatiman? Li'anna wujud alif lam idan al-yatima. Fala taqhar. Maka fa dinamakan dengan waqi'atun fi jawab. Li'anna amma dia adalah harfu tafsil wa syart. Maka setiap syarat, jika bahasa Indonesianya syarat, maka harus ada maka. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Ya apa tidak? Jika demikian demikian, maka demikian dan demikian. Itu maknanya. Maka di sini amma dari syarat. Fa amma, maka sebab karena itu, maka demikian dan demikian. Maka fa amma sebab atau oleh karena itu, maka nah ini jawabnya. Maka alfa waqi'atun fil jawab. Mana jumlah jawabnya nanti? Maka fa waqi'atun fil jawab wa huwa harf. Amma sama tadi harfu tafsil dan dia mabni alal fathah. Amma seperti yang sebelumnya. Fa ammal yatima fala, maka la di sini la nahiyah. Dari mana kita mengetahui la nahiyah? Dari fi'lin mudhari' yang masuk setelahnya, maka dia majzum. Maka inilah perbedaan la nahiyah dengan la nafiyah. La nafiyah memberikan dari segi makna penafian. Namun la nahiyah pelarangan. Dan semua lafadznya sama, la. Maka contoh di dalam ayat Al-Quran banyak. La nahiyah. La tusyrik billah. Di surat Luqman misalnya, berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik. Maka tusyrik fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Maknanya apa?
maknanya haram, pengharaman. Dan di dalam ayat yang lain misalnya di surat Al-Hujurat tentang larangan juga, wala yagtab, disukun yagtab, wala yagtab. Maka yagtab dan wala tusyrik dan yagtab, dua fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Awas, diartikan apa? Jangan, haram itu artinya. Wala yagtab, jangan bergibah. La tusyrik, jangan melaksanakan kesyirikan. Dan di sini fala taqhar, maka la nahiyah, harfun mabni ala as-sukun, dan taqhar fi'lun mudhari' majzum bila, wa alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Lalu apakah jumlahnya sudah selesai? Fala taqhar, maka janganlah kamu takhar, menghinakan, mengecilkan. Siapa yang dikecilkan? Siapa yang dihinakan? Larangan ini. Mana maf'ulun bih? Al-yatima, yang terdahulu. Maka di sini kita ketahui bahwa fala taqhar al-yatima. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka di sini dari segi i'rab ini ada pengedepanan maf'ulun bih dari fi'il dan fa'ilnya. Fala taqhar, maka janganlah kamu, haram bagi kamu. Itu maknanya haram bagi kamu. Untuk apa? Belum selesai. Untuk tidak menghinakan. Taqhar. Siapa yang kita hinakan? Siapa yang saya hinakan? Al-yatima. Maka al-yatima maf'ulun bih muqaddam dari fi'il wa fa'il yang muta'akhir. Fala taqhar, janganlah kamu menghinakan, menganggap enteng, meremehkan, membuat marah dan sebagainya. Maka apa faedah dengan diakhirkan fi'il dan fa'il dan didahulukan maf'ulun bih? Maka di sini mempunyai makna tertentu bahwa larangan fala taqhar terutama al-yatima, maka di ilmi al-balaghah yuqaddimu alladhi yastahiq fi ta'khir yufidul hasan, mendahulukan dari